Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali masuk di dalam ibadah sekolah Minggu. Hari ini adalah hari yang istimewa ya. Pada tanggal 12 April tahun 2020 kita merayakan hari yang istimewa, hari apa? Paskah. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dan kita bisa belajar Alkitab pada hari ini. Nah, sebelumnya Lause mau menyapa untuk semua anak-anak sekolah Minggu dari GMI Immanuel dan termasuk juga yang ada pos-pos PI Gereja Metodis Immanuel Jakarta yang ada baik di Pulau Jawa, di Kalimantan, dan juga yang ada di Bali. Nah, kelas-kelas yang di Jakarta, Lause mau tanya dulu kabarnya. Anak-anak sekolah Minggu kelas Daniel, kelas Samson, kelas Mazmur, Obaja, Habakuk, Yeremia, Samuel, Elkana, Musa, Yunus, Deborah, Benjamin, Yusuf, Elisa, Yesaya, dan tak ketinggalan Hope. Nah, anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Ini harapan Lause dan Lause terus mendoakan kalian di tengah-tengah wabah yang terjadi pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan beberapa ayat hafalan kita di minggu-minggu yang sudah lewat? Ada beberapa ayat hafalan Lause mau review pada hari ini ya. Di pertemuan kita yang pertama, kamu masih ingat dengan ayat hafalan kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Nah, siapa yang sudah bisa hafal? Coba sebutkan. Satu, dari alamat dan isinya. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Yeay, bagus sekali. Nah, bagi anak-anak yang mungkin sulit untuk menghafalnya, Lause ingatkan lagi melalui alat-alat peraga ini ya. Nah, jangan lupa nanti lihat di Alkitabnya, kita akan lihat di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Nah, Lause akan bacakan sekali lagi. Di sini dikatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, ini bacaannya ya. Ibrani 13 ayat 6. Masih ingat? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Yeay! Masih bisa ingat ya, masih bisa mengucapkannya. Nah, sekarang di pertemuan kita yang berikutnya, minggu yang lalu. Masih ingat ayatnya, alamatnya ada di mana? Lause mau mengingatkan, menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi anak-anak seperti kalian. Alamatnya ada di mana? Lause bantu dulu. Markus 10 ayat 14. Coba kita ucapkan bersama-sama alamat dan isinya ya. 1, 2, 3. Yeay, bagus sekali. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, nah sekarang kita ucapkan bersama-sama, Lause kasih alat bantu, alat peraganya ya. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halanginya. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Nah, kalau kalian bisa mengingat ini kembali dan mengucapkannya, ini sangat luar biasa sekali. Karena ini bisa menolong kamu, menghibur kamu saat-saat mungkin kamu merasa khawatir, kadang-kadang kamu merasa sendiri, tidak ada yang peduli. Dan kamu bisa ucapkan ayat ini bersuara untuk dirimu sendiri. Dan ingatlah bahwa Tuhan beserta dengan kamu, menjaga dan melindungi kamu. Nah, sekarang kita tiba belajar firman Tuhan di dalam acara yang khusus, ibadah Paskah pada hari ini ya. Nah, semua anak-anak udah siap, tidak ada yang ganggu kiri dan kanan. Chloe, Karen, duduknya yang manis ya. Libby dan Billy juga, semuanya duduk yang manis. Josephine, ya, duduk yang manis dan siapkan Alkitab kalian. Dan kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita ini. Mari kita berdoa, lipatlah tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan yang baik, kami berterima kasih hari ini, kami mau merayakan Paskah. Kami mau mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk kami.
Tuhan, Engkau yang memimpin di dalam cerita Paskah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, apakah kamu suka menerima pesan atau mengirim pesan? Saat ini ada teknologi canggih. Kamu bisa menerima atau mengirim pesan melalui WhatsApp, melalui Line, atau melalui Instagram. Sangat senang sekali ya ketika kamu bisa menerima atau mengirim pesan dari orang-orang yang kamu kasihi dan dari orang-orang yang kamu kenal. Anak-anak, Allah yang mengenal kamu, Allah yang sangat mengasihi kamu, hari ini mau mengirim pesan yang khusus, pesan yang istimewa bagi kamu. Ini ada dicatat di Alkitab sebagai ayat hafalan kita. Bukalah Alkitabnya saat ini, ada di Perjanjian Baru ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Sudah ketemu, ada di surat ya, bagian belakang. Bukan yang di depan, itu Injil Yohanes. Ya. Lause ulangi 1 Yohanes 5 ayat 11. Lause bacakan dulu ya, ini adalah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Lause bacakan sekali lagi ya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah anak-anak, Lause sudah buatkan alat peraganya. Dan ini tetap adalah firman Tuhan. Alamatnya di 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Wah, istimewa sekali. Kita baca sekali lagi ya, sama-sama. Alamat dan isi. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Nah, anak-anak, apa artinya ayat ini? Dikatakan bahwa dan inilah kesaksian itu. Kesaksian yang bagaimana? Bahwa semua kesaksian itu dikatakan oleh firman Tuhan, ditulis di Alkitab. Firman-Nya selalu benar, tidak pernah salah. Lalu dikatakan kesaksian yang bagaimana? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Siapa itu Allah? Allah adalah pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah yang hidup. Apa yang Dia buat? Telah mengaruniakan, artinya memberikan hadiah. Hadiah apa? Hidup yang kekal dikatakan di Alkitab di sini. Apa itu hidup kekal? Hidup yang kekal itu adalah merupakan hidup Tuhan Yesus yang ada di dalam kamu ketika kamu pertama sekali terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosa kamu itu. Semuanya. Dia mengaruniakan hidup yang kekal, hidup Tuhan Yesus yang ada di dalam kamu, dan suatu saat nanti kamu akan tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Kepada siapa? Kepada kita. Kepada kamu dan juga kepada Lause. Termasuk juga di dalamnya ada Nicholas, termasuk juga di dalamnya ada Jacob, Jamie, Ellen, Clara, semuanya termasuk di dalamnya. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Nah, anak-anak, bagaimana ayat ini berlaku untuk kamu yang sudah punya Yesus di dalam hatimu? Berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa Ia sudah menepati janjinya kepadamu, mengirimkan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatmu, karena Ia sudah mati menggantikan hukuman dosa-dosamu di atas kayu salib, sehingga kamu bisa dijadikannya sebagai anak-anak Allah.
Dan kamu suatu saat nanti akan hidup bersama-sama dengan Allah di sorga selama-lamanya. Tapi bagaimana kalau kamu belum punya Tuhan Yesus di dalam hatimu? Alkitab mengatakan di sini, kamu perlu mengetahui bahwa Allah sudah mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dia adalah anak Allah yang sempurna. Ia yang bisa mengampuni dosa-dosamu. Allah ingin supaya kamu bisa menerima hadiah hidup yang kekal itu di dalam dirimu ketika dosamu diampuni, ketika kamu percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Yuk kita baca sekali lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Wah, luar biasa sekali. Semuanya tentu bisa belajar dan bisa menghafalnya ya. Nah, anak-anak, siapa di sini? Lause mau tanya dulu. Kamu tentu punya tokoh favorit di dalam ceritamu. Betul? Bukan hanya di dalam cerita, kadangkala juga kamu punya tokoh favorit dari film-film yang kamu tonton. Nah, ada anak-anak, Lause lihat di sini, dia suka sekali tokoh favoritnya adalah, tada, ini apa? Nah, ini ada film Frozen, Elsa. Maka dia ikuti semua gaya rambutnya, bajunya, sepatunya, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi, ini tokoh favoritnya siapa? Tada, ada Power Ranger. Nah, cerita Power Ranger itu menjadi tokoh favorit karena Power Ranger-nya ada yang Ranger, Lause lihat itu ya, ada Ranger biru, ada Ranger hitam, ada Ranger kuning, dan lain sebagainya. Dan Power Ranger itu tugasnya adalah ngapain? Tugasnya adalah membasmi, mengalahkan semua kejahatan-kejahatan. Nah, tahukah kamu bahwa semua tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh cerita buatan manusia. Ini bukan cerita sungguhan, tapi ini dibuat menjadi film yang bisa kamu tonton. Nah, anak-anak, ada film-film juga yang diangkat dari tokoh orang-orang yang betul-betul terjadi. Ceritanya betul-betul ada di dalam dunia ini. Contohnya ada film Ainun Habibi. Nah, itu cerita yang betul-betul terjadi. Nah, kalau tokoh-tokoh Alkitab ada cerita Yusuf, Joseph, the Dreamer. Lalu kemudian ada cerita yang betul-betul terjadi, The Passion of the Christ. Ya, cerita Tuhan Yesus. Tahukah kamu bahwa cerita Tuhan Yesus ini adalah cerita yang sungguhan, cerita yang real, cerita yang nyata. Ya, karena cerita Tuhan Yesus ini adalah cerita yang berbeda dari cerita-cerita yang lain buatan manusia. Kamu bisa baca cerita itu di Alkitab dan itu benar-benar terjadi ribuan tahun yang lalu. Yesus berbeda dengan orang-orang tokoh-tokoh yang favorit yang kamu sukai tadi, baik di dalam cerita maupun ada di film-film. Betul anak-anak, Yesus berbeda dari kamu. Dan juga dari Lause, dari saya, dari semua orang yang ada di dalam dunia ini. Kenapa dia berbeda? Apa yang membuat dia berbeda? Kita akan belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, yang berbeda dari Tuhan Yesus adalah dari kelahirannya. Ya, kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang berbeda karena dia adalah anak Allah. Dia lahir di kandang hewan di Bethlehem. Karena pada saat itu tidak ada tempat untuk dia bisa lahir. Dan Maria ibunya tahu bahwa bayinya ini adalah bayi yang berbeda. Karena sebelum kelahirannya, malaikat sudah memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan disebut Yesus. Artinya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan malaikat itu tidak hanya memberitahukan kepada Maria, dan setelah Tuhan Yesus lahir, malaikat itu memberitahu kepada para gembala. Dan ketika gembala mencari bayi itu, mereka pergi ke Bethlehem sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh malaikat. Dan di sana siapa yang dia temukan? Dia temukan Maria
Yusuf, dan bayi itu ada di palungan. Nah, anak-anak, sungguh sangat istimewa kali. Bayi ini adalah bayi yang berbeda. Beda dengan bayi-bayi yang lain. Kenapa? Karena ia adalah anak Allah. Selain kelahirannya yang berbeda, apalagi yang berbeda? Ternyata dia ketika tumbuh besar, hidupnya itu memiliki hidup yang berbeda, anak-anak. Nah, berbedanya bagaimana? Satu-satunya yang membuat dia berbeda dari kamu dan juga dari Lause, bahwa dia tidak berdosa. Dalam banyak hal dia bisa sama seperti kamu. Dia pun bisa merasakan lapar. Dia juga bisa merasakan haus. Dia juga bisa merasakan sakit. Dia juga bisa merasakan sedih. Bahkan dia menangis. Tapi satu hal yang berbeda, bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Sekalipun, satu kali pun dia tidak pernah berbuat salah. Karena Alkitab bilang bahwa semua orang sudah berdosa, berbuat salah. Entah itu bohong, cakap kotor, punya pikiran-pikiran yang salah. Kadang-kala kamu tahu apa yang baik tapi kamu tidak melakukannya, dan itu adalah dosa, kata Alkitab. Dan Alkitab bilang di sini bahwa dosa itu harus dihukum, anak-anak. Tapi kamu tahu bahwa Allah sangat mengasihi kamu, sehingga Dia sendiri yang menyediakan jalan supaya dosamu bisa diampuni dan kamu punya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ketika dia tumbuh besar, semakin dewasa, nah, kamu bisa melihat di dalam perjalanan kehidupannya bahwa dia punya kuasa yang berbeda. Ia tumbuh besar di satu kota yang bernama Nazaret. Usianya sudah 30 tahun, anak-anak. Dia mulai mengajar. Dan kemudian dia mulai menolong banyak-banyak orang. Dan kemudian melakukan mujizat. Kamu tahu bahwa mujizat itu adalah merupakan hal-hal yang besar yang bisa dilakukan hanya oleh Allah saja. Manusia biasa tidak melakukannya. Suatu kali dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau Galilea ke seberang. Sementara dia pergi ke satu bukit dan dia berdoa. Tapi ketika waktu berjalan dan menjelang subuh, kira-kira jam 3 pagi, mengamuklah badai, ombak, kapal mereka terombang-ambing. Itu kira-kira dikatakan di Alkitab di sini, kira-kira jam 3 pagi dikatakan di sana. Ketika mereka sudah panik, mereka sangat ketakutan sekali. Lalu dari jauh mereka lihat ada yang bergerak di atas air. Dan itu bergerak di atas air mendekati mereka. Dan pakai baju putih. Wah, mereka sangat ketakutan sekali. Lalu Alkitab menulis di sini, mereka berseru dan berteriak terkejut. Dia bilang, itu hantu! Gitu. Wah. Itu hantu. Mereka teriak ketakutan. Tapi bayangan itu kemudian mendekat. Lalu kemudian terdengarlah suara. Alkitab menuliskan di sini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hei anak-anak, kamu tahu itu rupanya adalah Tuhan Yesus. Seketika itu juga ketika Tuhan Yesus mendekat, lalu badai itu berhenti, hujan berhenti seketika. Mereka begitu sangat takjub, heran sekali. Bagaimana mungkin hujan, badai, ombak semua tunduk kepada Tuhan Yesus, bisa menghentikan hujan. Air yang bergelora bisa menjadi tenang. Mereka bilang apa? Lalu mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah anak-anak, kamu tahu ini adalah kuasa yang berbeda yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah anak-anak, apalagi yang membuat dia berbeda? Dia berbeda karena pada suatu kali dia bertemu dengan satu peristiwa. Ada seorang bapak punya anak perempuan. Anak perempuannya umurnya 12 tahun. 12 tahun yang sakit parah, sakit sekali dan sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Kamu tentu sudah tahu ceritanya.
Nama bapak ini adalah Bapak Yairus. Lalu kemudian dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Lalu kemudian Tuhan Yesus datangkah? Ya, betul. Tuhan Yesus datang, lalu kemudian ketika masuk ke dalam kamar anak itu, orang-orang sudah bilang bahwa anak perempuan itu sudah meninggal dunia. Orang tuanya, Bapak Jairus itu sedih. Tapi Yesus kemudian masuk, memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Anak-anak, kamu tahu ini adalah hadiah yang paling hebat, paling luar biasa yang dia berikan kepada Bapak Yairus dan termasuk kepada anak perempuan itu. Kamu lihat, anak perempuan itu kemudian hidup, dia sembuh bahkan. Dan dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya, dengan sanak familinya. Senang sekali, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hadiah kehidupan, hadiah kesembuhan kepada orang-orang banyak. Kenapa? Karena Tuhan adalah anak Allah. Dan setelah itu, kemudian yang berbedanya lagi bahwa di tengah-tengah berbagai macam masalah yang manusia hadapi, di satu peristiwa dia memberikan jalan keluar yang berbeda, solusi yang berbeda terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang banyak. Ada 5.000 orang banyak hari itu mengikuti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar. Mereka lapar di satu tempat itu dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Tapi nggak ada makanannya. Uang yang banyak juga tidak cukup. Bagaimana? Rupanya ada seorang anak laki-laki. Dia punya makanan. Dia simpan ada 5 roti dan 2 ikan. Dan makanan itu pun diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menerimanya dan kemudian Tuhan Yesus memberkatinya. Dibagi-bagi lalu kemudian cukup. Bahkan lebih, berapa banyak? 12 bakul. Wah, anak-anak, ini satu mujizat lagi yang Tuhan lakukan. Dan Alkitab mencatat bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan hal yang ajaib sedemikian rupa. Karena Tuhan itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia beda dengan orang-orang lain. Dia bisa lakukan apapun yang ia mau dan dia mau lakukan apapun kepadamu sesuai dengan rencananya dan untuk kebaikanmu. Nah, tetapi anak-anak, kamu lihat semua peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi apakah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan semua peristiwa yang ajaib, yang hebat ini? Bukan, anak-anak. Dia datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan dari Allah Bapa, adalah untuk mati di atas kayu salib. Dan kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang berbeda. Tidak sama dengan kematian orang-orang lain. Karena ketika dia sudah besar, dia dewasa. Lalu kemudian orang-orang banyak menangkap dia. Dan kemudian menyalibkan dia. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang menakjubkan. Tetapi yang lebih menakjubkan, yang lebih penting adalah soal kematiannya. Ini istimewa, anak-anak. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Tetapi dia rela untuk melakukan itu semua. Supaya dosa-dosa kamu dan dosa-dosa Lause juga bisa diampuni. Dia disalibkan di atas kayu salib karena kasih-Nya yang besar kepadamu. Bersama-sama dengan 2 penjahat yang ada di sebelah kiri dan juga yang ada di sebelah kanannya. Tangan dan kakinya dipaku, kepalanya diberi mahkota duri. Ketika itu dilakukan kepadanya, sungguh sangat menyakitkan, bukan? Ya, betul. Tetapi anak-anak, apa yang lebih menyakitkan dari paku dan dari duri itu? Yang lebih menyakitkan adalah ketika dosamu dan dosa Lause, dosa manusia diletakkan
kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu sangat menyakitkan. Anak-anak, ketika dia disalibkan, Alkitab menuliskan di sini, terakhir sekali apa yang dia katakan. Dengan suara yang keras dia katakan, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Anak-anak ini berbeda karena ia mati, ia menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi sesudah dia mati di atas kayu salib? Anak-anak, dia kemudian dikuburkan. Dia dikuburkan, tapi kemudian sesuatu yang berbeda, yang ajaib terjadi. Apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, ketika perempuan-perempuan itu datang ke kubur Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah, mereka melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa itu? Mereka kaget karena batu penutup kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kemudian ada malaikat berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, sungguh sangat luar biasa. Ini berita sukacita. Dan apa yang terjadi lagi? Setelah dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Dan selama kurang lebih 40 hari, Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada dia. Sungguh sangat menyenangkan sekali, bukan? Dia bisa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada dia. Selama kurang lebih 40 hari. Bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada dia. Dan saat itu ia mengajak murid-muridnya semuanya ke satu tempat yang bernama Betani. Dan ketika berada di sana, dia memberkati mereka. Dan perlahan-lahan ia terangkat ke sorga dan dia kembali ke sorga. Malaikat berkata bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Wow, ini luar biasa. Ini adalah janji yang istimewa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan juga kepada Lause, kepada kamu, kepada kita semua yang percaya kepada dia. Anak-anak, Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Ia ada di sana, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepada dia. Bagi Lause yang percaya kepada dia. Yang menerima hidup yang kekal. Kamu ingat ayat hafalan kita ucapkan sekali lagi. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Nah anak-anak, apakah kamu sudah punya hidup yang kekal? Hidup selama-lamanya itu di dalam dirimu. Anak-anak, kamu bisa punya hidup yang kekal itu saat ini. Hari ini kalau kamu mau percaya, terima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosamu. Kamu bisa menerima dia di dalam hatimu. Dengan kamu katakan isi hatimu sedemikian di dalam doamu kepada Tuhan. Karena ia sanggup mengampuni dosa-dosamu dan membuat hidupmu berbeda. Karena ia adalah anak Allah. Dan cerita Tuhan Yesus ini adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi, yang nyata. Tidak dibuat-buat. Nah, bagi kamu yang sudah punya Tuhan Yesus hari ini di dalam hatimu. Apa yang kita pelajari? Apa yang kamu pelajari? Tuhan Yesus ingin supaya hidupmu berbeda. Ia janji bersama dengan kamu selamanya. Ia melindungi kamu.
Ia mencukupkan dalam segala kebutuhanmu dengan caranya. Dan ia senantiasa bersama-sama dengan kamu dalam segala keadaan. Ketika kamu panik mungkin, ketika kamu khawatir, ketika kamu sakit, ketika kamu susah. Ia ingin supaya hidupmu berbeda dengan orang lain. Melalui kata-kata, tindakan, dan melalui pikiranmu. Anak-anak, hari ini tema kita adalah Christ before me. Kristus di depanku, Kristus yang kuikut. Aku ikut Kristus. Kenapa? Kenapa bukan tokoh-tokoh lain? Tokoh-tokoh favoritmu di film atau di dalam cerita-cerita yang terkenal. Kenapa harus Yesus? Ya, karena Yesus berbeda. Berbeda dari orang-orang lain. Dari siapapun yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ia bisa membuat hidupmu berbeda. Mintalah kekuatan daripadanya untuk kamu bisa melakukan apa yang dia suka. Mintalah kekuatan daripadanya untuk kamu bisa melakukan apa yang Tuhan suka. Berhenti melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Mintalah pertolongannya. Maukah kamu melakukannya di dalam doamu? Lausa kasih waktu berdoa sebentar. Dan kemudian nanti Lausa akan tutup di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah hidup untuk selama-lamanya bagi kami. Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian dan memberikan kami hidup yang kekal. Dan itu membuat hidup kami menjadi berubah. Kami mau berbeda Tuhan karena Engkau. Dan ingin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.